Oke, teman-teman penulis, ayo kita bahas satu masalah yang sering banget bikin pusing kepala. Gimana sih cara mengutip sumber berbahasa asing di tulisan kita? Tenang, di sini kita akan tuntaskan semuanya biar Anda nggak bingung lagi. Pernah kan? Lagi asik-asiknya riset, nemu kutipan keren banget dari buku bahasa Inggris atau jurnal dari Jerman. Tapi langsung kepikiran, aduh gimana ya cara masukin ini ke tulisan saya yang full bahasa Indonesia? Kalau Anda pernah merasakan ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan solusinya ternyata lebih gampang dari yang kita bayangin. Jadi, anggap aja Anda lagi berdiri di sebuah persimpangan. Ada dua jalur utama yang bisa Anda pilih. Nah, pilihan Anda ini bakal menentukan gimana cara Anda menyampaikan ide dari sumber asing itu ke pembaca. Yuk kita telusuri sama-sama, mulai dari jalur yang pertama. Oke, ini dia jalur yang paling sering kita lewati, yaitu menerjemahkan langsung kutipannya ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pendekatan ini yang paling ramah dan paling mudah dicerna oleh pembaca kita. Intinya cuma satu kok, kejelasan. Tujuan utamanya ya supaya pembaca bisa langsung klik dan paham idenya tanpa harus jadi penerjemah dadakan. Dengan metode ini, teks aslinya nggak wajib nongol di badan tulisan utama kita. Nah, coba deh perhatikan baik-baik formulanya di slide ini. Pertama, kita sajikan hasil terjemahan kita dalam bahasa Indonesia. Terus, untuk transparansi, kita sertakan teks aslinya di dalam tanda kurung. Dan ini dia bagian yang paling penting. Di akhir, selalu tambahkan keterangan terjemahan penulis. Ini cara kita bilang ke pembaca, "Hey, terjemahan ini tanggung jawab saya ya." Oh ya, aturan ini nggak cuma berlaku buat kutipan langsung loh. Kalaupun Anda cuma memparafrasekan atau merangkum idenya, prinsip transparansinya tetap sama. Anda harus tetap nunjukin kalau ide yang Anda sampaikan itu berasal dari sumber asing yang maknanya Anda terjemahkan dan tafsirkan sendiri. Oke, sekarang kita lihat gaya yang lain. Kalau Anda pakai gaya MLA, formatnya ada beda sedikit. Perhatiin deh, ada titik koma sebelum keterangan My Translation. Kelihatannya sepele ya, tapi detail-detail kecil kayak gini justru menunjukkan kalau kita teliti dan konsisten sama gaya sitasi yang kita pilih. Nah, kalau di gaya Vancouver, yang sering banget dipakai di dunia medis atau sains, formatnya lebih minimalis lagi. Kutipan diikuti angka superscript, lalu detail halaman dan keterangan terjemahan penulis ada di dalam tanda kurung. Ramping, efisien, dan to the point. Oke, itu tadi jalur pertama. Sekarang kita pindah ke jalur yang kedua. Mempertahankan kutipan dalam bahasa aslinya. Kapan sih kita perlu melakukan ini? Jadi, pilihan ini bukan buat gaya-gayaan ya. Ini soal presisi. Ada beberapa istilah atau frasa, misalnya dalam bidang filsafat, hukum, atau sains, yang kalau diterjemahkan tuh maknanya bisa bergeser atau bahkan kehilangan esensinya. Di saat-saat krusial inilah, kita perlu menyajikan teks aslinya. Dan ini dia cara paling elegan buat melakukannya. Tampilkan kutipan aslinya, lalu langsung berikan terjemahan kita di dalam kurung siku. Keren kan? Dengan begini, pembaca kita dapat dua hal sekaligus. Teks orisinal yang otentik dan terjemahan yang membantu mereka memahami konteksnya. Jadi, ada beberapa cara buat menyajikan terjemahan ini. Pakai kurung siku seperti contoh tadi, itu yang paling umum dan langsung. Tapi kalau terjemahannya agak panjang, catatan kaki atau footnote bisa jadi pilihan yang lebih rapi biar nggak mengganggu alur bacaan. Ini sering banget dipakai di gaya sitasi MLA atau Oxford. Nah, ini dia trik level dewa untuk menjaga integritas tulisan kita. Anda nemu kutipan yang pas banget, tapi di sumber aslinya ada salah ketik atau salah tata bahasa. Apa yang harus dilakukan? Jangan dibenerin. Kita pakai kata sakti ini, sick. Contohnya kayak gini. Anggap saja ada kesalahan gramatikal di kata there di sumber aslinya. Dengan menambahkan sick persis setelah kata itu, kita seolah-olah ngasih sinyal ke pembaca. Saya tahu ini salah tulis, tapi saya mengutipnya persis apa adanya. Jadi kesalahan ini bukan dari saya ya. Cerdas banget kan? Oke, setelah kita tahu dua jalur utamanya, mari kita simpulkan dalam beberapa aturan emas. Anggap saja ini semacam contekan yang harus selalu Anda ingat, nggak peduli jalur mana yang akhirnya Anda pilih. Yuk kita hafalkan 5 hal ini. 1 dan 2, kuncinya adalah pembaca. Buat tulisan sejelas mungkin. 3, ini aturan mutlak. Judul di daftar pustaka harus apa adanya, biar orang lain bisa melacak sumbernya. 4, ini penting kalau sumber Anda berbahasa Arab, Mandarin, atau Rusia. Dan yang kelima, ini soal etika dan menghargai kerja keras orang lain. Nah, ini contoh konkret untuk aturan nomor 5. Kalau Anda mengutip dari buku yang memang sudah ada versi terjemahan resminya, jangan diakui sebagai terjemahan Anda sendiri.
sebutkan nama penerjemahnya dengan jelas di daftar pustaka, seperti AirPolt dalam contoh ini. Itu baru namanya profesional. Pada akhirnya, semua teknik dan format ini punya dua tujuan besar yang sama, membuat tulisan Anda jernih untuk dibaca dan punya integritas yang bisa dipercaya. Jadi hal yang paling krusial dari semua ini adalah transparansi. Pembaca Anda harus selalu tahu apa yang mereka baca. Apakah ini kata-kata asli dari penulis sumber? Apakah ini terjemahan versi Anda? Ataukah ini terjemahan resmi dari penerbit? Transparansi adalah fondasi dari tulisan akademis yang kuat dan kredibel. Nah, dengan memahami kedua jalur ini beserta aturan emasnya, Anda sekarang punya semua alat yang dibutuhkan untuk mengutip sumber asing manapun dengan percaya diri. Jadi pertanyaannya sekarang, strategi mana nih yang bakal langsung Anda terapkan di tulisan Anda selanjutnya?